Oke. Lihat ah. Sok darah tuh. Darah. Jadi ke Pak Jun, saya tuh ya beberapa kali di mah dari ya mah kasus. Oh kasus. Tapi berarti aja realita ya, ya di dalam kehidupan ya. Pak Jun ialah kuasai. Saya dihubungi berapa kali ku Mang Amit. Cerita nate aya nu minat lah tanah teh. Oh tanah yang di Ya, depan itu ya. No saya, no Pak Untung, Mang Amit. Berarti 3 objek tanah itu lah. Ya, saya informasinya di Kang Amit kan. Nah, telepon sampai ya saya kasih dokumen fotokopi sertifikat. Tadi enak mulai agak serius ketemu, terus minta dokumen-dokumen yang lainnya. Sampai ketemu di rumah teh, ya ada orang yang sekarang saya tahu bahwa itu teh misalnya pelantara gitunya. Nah, Calo lah ya, makelar ya. Nah, karena saya tuh pengen sangat hati-hati di keluarga saya. Saya melakukan pertemuan hal aja yang keluarga tuh. Jadi rilis termasuk mama lah. Yang lainnya di Jakarta kan. Intinya sampai tuh teleponan langsung aja kami. Ini jadi bener dibeli, bahasanya dibeli jadi. Tapi orang teh kan can panggil pembeli. Itu asa kumaha gitu ya, pengen ketemu sama pembeli. Di situ Kang Hamid suruh tadina suruh ngirimin fotokopi, bukan fotokopi, KTP asli misalnya gitu. Ya saya untuk hal-hal yang asli saya teh masih ragu dah sieun teh ya gitu. Terus kemarin teh Dedi ke BPN untuk minta surat keaslian sertifikat eta aya. Nah, lupa saya namana teh eta. Ya bagian kearsipan lah. Ya. Nah, tadinya saya ge sharing oge jeung teman kumaha. Biasana nu hayang nyaho asli teh mah si pembeli cenah gitu. Nah, urang mah kan geus yakin eta didinya yakin teh didinya bener asli yakin gitu. Geus we didinya mah teu kudu ieu nu nu teu yakin kalak ngecek gitu versi teman. Disampaikan ke Mang Amit teh. Nah, tapi itu si pihak itu pengennya kita yang ngecek. Ada biayanya itu. Setelah nyobain dicek sama Dedi ternyata nu ayeuna mah eta teh kudu keterangan eta dikeluarkan oleh notaris. Oleh pihak notaris. Nah, saya tuh udah gitu. Ini iklan dia deh jangan iklan. Saha sita teh. Iya kan. Iya, care healing. Iya, betul ya deh. Salo sareng abdi mah bager. Aman. Hanya lanjut tadi. Iya, sok mangga ya. Udah gitu dicek ternyata harus pakai notaris. Nah, saya karena kebetulan di kaler teh aya ning saudara oge. Oh, ya notaris ya. Anakna saya teh. Teh Atih gitu. Oh iya. Lupa namanya teh dia teh. Ya konsultasi oge lah kan dia. Iya. Nah, ngobrol. Ya yang soal biaya juga gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya ditelepon di Mang Amit singkatnya ya. Jadi terus itu saya kan minta pengen ketemu sama Buyer asli. Pembelinya. Nah, terus saya dihubungkan dengan orang kepercayaannya ceritanya. Eta teh posisinya teh advokat deh. Gitu. Oh iya. Ya saya ngomong aja via telepon. Pak, ya saya jujur pengen ketemu pihak pembeli. Kalau notarisnya kan pengen notaris pilihan dia juga gitu. Betul. Ya saya pengen tahu kantornya juga gitu.
ceritanya besoknya janjian di Kopo di kantor Oh, notaris kan iya. gitu. Nah, bener ya aya si bapak itu kelihatannya bener posisinya teh eta gitu. Kan tetap si pembeli acan panggih gitu saya teh. Iya. Ketika level. Tah, jadi yang belum tuh yang kan ini soal seperti udah jadi ceritanya ya Tadi, teh. ya. Ya yang belum tuh tadi saya pengen ketemu Sama yang si pembeli yang asli. dan can ngobrol kumaha-kumahana gitu kan. Iya. Kali dia Mang Amin gitu kan. Iya, Rasa memang kita ketakutan sih, memang betul. Siapapun pasti sok takut lah itu ya. Ya nanti kayak Pak Jujun bisa ngasih masukan saya kudu kumaha gitu kan. Iya. Data belum yang asli-asli belum saya ini Kasihkan, walaupun ke notaris tuh itu iya. di notaris kan yakin ada notarisnya gitu. Nah nanti kita rencana janjian lagi gitu. Termasuk notarisnya pada saat itu si ibu nanti nggak ada ya, si ibu notarisnya ya teh pegawena lah. Iya. Jadi kalau pengen ketemu ibu langsung ya nanti janjian lagi gitu. Betul ya. Bayi ngobrol kan. Iya. Nah versi saya pengennya kalau ada transaksi makin ada pembeli penjual notaris gitu targetnya. Betul. Iya. Saya masukan Pak Jujun kumaha. Nah. Terima kasih. Kenalin dulu. Oh ya. Artinya kan pernah pengalaman di dunia ini kan tadi tuh ya. Pertanahan kan Pak. Iya, insya Allah. Gitu tah. Perkenalkan, nama saya Jujun Yohana. Saya pengalaman di harta benda Pak Heri. Kebetulan saya sebagai Polda Jawa Barat. Perlu saya sampaikan bahwa unit daripada pertanahan penyidik harta benda itu lebih kepada penegakan hukum. Ya, lebih kepada penegakan hukum ketika ada persoalan hukum tentang tanah. Ketika ada kasus lainnya. Kasus, misalkan memang terjadi ada penyerobotan, kemudian pemalsuan dokumen tentang tanah, gitu kan, termasuk ada penguasaan lahan tanpa hak, yaitu bisa juga Perpu nomor 51, itu undang-undang tentang tahun 1960 itu ya. Kemudian ada juga KUHP-nya pasal 167 terkait penguasaan lahan tanpa hak. Itu secara konvensional kita memang selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Gitu. Namun demikian barusan apa yang ditanyakan Pak Heri itu sebetulnya berkenaan dengan kita selaku penegakan hukum yang biasa kita temui. Misalkan terjadi adanya pemalsuan dokumen. Nah, itu yang diwakilkan. Takutnya dengan dia mengetahui identitas kita, kemudian mengetahui sertifikat kita, itu akan diduplikasi, yang kemudian duplikasi itu seperti aslinya dan bisa dijaminkan. Itu menjadi punya nilai gitu kan ya, walaupun itu palsu, itu pidana, ada perbuatan melawan hukumnya, itu pasal 263, pasal 266. Kalau AJB pasal 266 karena memang merupakan akta otentik. Nah, kalau sekarang dari diproses dari desa, biasanya itu kan ada warkah nih. Warkah itu yang dibuatkan di desa itu ada 3, Pak Heri. Ada 1 penguasaan fisik, ada kemudian riwayat tanah dan tidak bersengketa. Dengan 3 warkah itu yang dibuat di desa, yang merupakan kelengkapan ketika akan melakukan peralihan nih, gitu kan? Pura-pura nanti dibuat nih, misalkan oleh orang yang tidak dipertanggungjawabkan lah gitu, ya orang jahat lah gitu kan. Nah itu dia dibuat, kemudian dijadikanlah nanti
adanya peralihan. Seperti apa? Akta jual beli. Akta jual beli itu bisa juga dibuat di kecamatan, bisa juga dibuat di notaris. Nah, dan notaris pun kalau ini masih tanah adat, belum apa namanya itu, belum sertifikat, kadang ini harus dibuat dulu di kecamatan. Ini biasa yang saya temukan dan pengalaman saya. Nah, kemudian yang tadi Kang Heri ceritakan juga terkait bagaimana nih, saya takut tidak selalu ketemu dengan yang pemilik apa namanya itu, pembeli. Kang Heri, ini kita harus memang punya alasan untuk mau ketemu seperti itu kan, kita kan karena takut ya. Tapi kita jangan takut itu dipakai untuk menjadi apa namanya itu, aduh sieun. Jangan sepertinya. Kita kembali lagi, kalau misalkan penguasaan fisik masih dengan kita, kemudian kita tidak pernah melakukan pendandatanganan terkait dengan dokumen peralihan, jangan takut menurut saya gitu. Jangan kuat lah kita. Ya, karena gini, Hari, di dalam persoalan hukum ini ya, ketika memang tidak ada kerugian yang dialami oleh kita, ya itu ya kita jangan takut. Karena apa? Ada syarat-syarat kalau misalkan kita menjadi ada suatu permasalahan pidana. Yang pertama subjek hukum. Subjek ini ada pelakunya nih. Kemudian ada objek hukum. Objek hukum ini kan Kang Heri sebagai korban ya. Kemudian ada kerugian. Kemudian ada di situ aturan-aturan. Nah, kalau misalkan kita sudah memegang dan sadar terhadap hukum yang ada, terkait dengan nantinya ke depan tidak ada penegakan hukum, kita gak usah takut. Ya, yang jelas kita sebagai rencana untuk melakukan penjualan, transaksi, ketika ada orang yang dikuasakan, hadapi saja. Cuman ketika data di notaris, uangnya belum jelas, belum ada, kemudian kita tanda tangan, itu harus harus hati-hati juga. Jangan tanda tangan dulu lah sebelum. Jangan. Jadi jangan sampai ada gini. Tapi katanya tanda tangan juga kan bisa dipalsukan, Pak. Betul, bisa. Tapi kan ketika kita berhadapan di notaris, ada penjual atau ada penjual, ada pembeli kan di situ, itu kan tidak jadi masalah. Karena kita kan di sini posisinya Pak Heri ini kan penjual, menjual tanah dan bangunan. Maksud saya ketika kita itu menjual, maka orang yang membeli itu harus, konsekuensinya apa? Tetap dia harus melakukan pembayaran. Nah, misalnya gini Pak, sekarang kan saya harus melengkapi dokumen-dokumen. Ya. Nah, saya titipin ke notaris nih. Betul. Kata saudara saya memang harus memberi kepercayaan sama notaris. Betul. Seperti mau pengecekan ini aja dia ke BPN itu harus via notaris. Ya. Sementara misalnya anggap harus sampai aslinya dipegang notaris. Betul. Saya kasih jangan. Ya, kasihkan karena dia badan hukum, kantor hukum juga. Resmi lah ya. Resmi karena dia mungkin lah gitu. Betul, pelayan publik yang memang dia kerjanya adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat tentang pelayanan hukum. Yang terpenting ketika Kang Heri itu menyerahkan dokumen terkait dengan objek tanah dan bangunan yang akan dijual, itu ada tanda terimanya dari notaris. Oh ya. Ada itu ya. Itu kan menjadi jaminan. Kemudian surat Pak Heri, surat dan petunjuk bahwa dia itu menerima dokumen yang dimiliki oleh kita. Oh benar. Itu. Ya kemarin juga menawarkan semacam surat pengantar gitu ya. Surat tanda bukti penerimaan. Iya itu. Oke. Ya, ketika saya ngobrol juga sama advokatnya, Pak kenapa notarisnya harus yang ini? Ya katanya karena kita juga ada keraguan bisi urang nu ngajualna teu balik oge gitu. Asup akal juga nya. Sebenarnya gini, tergantung prinsipal. Prinsipal itu Kang Heri sebagai penjual dan prinsipal
kedua adalah buyer, itu pembeli kan gitu. Persoalan sekarang itu kan ada di tangan Kang Heri, lebih hati-hati boleh, tapi ketika dokumen kita lengkap, yang kemudian dokumen itu didasarkan untuk peralihan suatu objek, ya kita nggak apa-apa, akan aman. Apalagi uang sudah diterima oleh kita. Gitu. Siap. Jadi kalau menurut saya ketika Kang Heri mau melakukan transaksi, dokumen yang asli diminta mulai notaris, saya jamin aman. Jamin aman lah. Jadi pesan Pak Jujun ini untuk per kasus saya lah. Ya. Kalau untuk secara umum ya, secara umum seharusnya apa yang harus dilakukan pihak pembeli kalau ada yang mau jual, atau sebaliknya kalau pihak penjual terhadap pembeli itu bisa kehati-hatiannya, kumaha langkah-langkahnya lah gitu. Ya, harus dibedakan antara kita melakukan penjualan barang yang memang barang ini memiliki surat-surat atau dokumen. Beda kita melakukan penjualan seperti beli gorengan ya. Kalau gorengan nggak perlu surat-surat atau dokumen. Kalau kita menjual barang seperti mobil, tanah, tentunya itu kan berkaitan dengan surat-surat kan seperti itu, karena ada nilai pajaknya kan di situ. Jadi yang terpenting ketika kita melakukan penjualan tetap kan harus ada pembeli ya. Pembeli yang memiliki itikat baik. Ya. Kalau kita tidak mau ketipu, yang terpenting kita tidak dirugikan. Apa? Ada finansialnya, ada uangnya. Kalau misalkan kita menjual ada uangnya, beres. Tapi kalau misalkan kita menjual kemudian uangnya itu nggak jelas, maksud saya tidak jelas tuh kan, kalau di bank mah kita tahu ada uang masuk misalkan gitu. Kalau misalkan nanti inilah yang jadi persoalan hukum. Biasanya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, ada upaya hukum ataupun langkah hukum ketika ada persoalan orang kabobodo atau merasa katipu misalkan gitu. Itu ada langkah-langkah hukum juga. Dengan seperti apa? Kita bisa aja kalau misalkan begitu kita jual beli, kemudian uangnya nggak dikasihkan, batalkan itu jual belinya. Iya, batalkan itu di notaris bisa, atau lebih supaya lebih mantap lagi di pengadilan, batalkan jual beli kita supaya nanti hak terhadap objek tanah itu kembali lagi ke kita gitu, beres. Bisa. Ya. Kalau berbicara masalah jual beli tanah lebih kepada kasus perdata ya. Ini lebih ke perdata. Makanya hati-hati kalau misalkan ini banyak kejadian yang memang terkait dengan jual beli tanah ya. Kadang-kadang bayar DP. Bayar DP, harga misalkan 1 M, kemudian dia baru bayar 300, itu digantung gitu kan ya. Sedangkan kita kan perlu uang. Mau dijual ke yang lain sulit gitu kan. Itu kemudian berarti harus dicurahkan di notaris ya, hitam di atas putih ya. Itu harus dimunculkan di karena notaris. Kita kan pengen ibaratnya cash and carry lah, betul. Kayak duit ya. Harus ada klausul yang menerangkan bahwa ketika si pembeli itu tidak bisa melakukan pembayaran sekian, maka bla bla bla, itu harus menguntungkan kita. Iya. Gitu kan. Ya, dan gini. Itu formatnya udah ada di notaris? Di notaris, insya Allah udah ada. Walaupun ini bukan ranah saya, tapi saya pengalaman gitu, paham lah gitu. Yang terpenting ini, kalau kita misalkan jual beli, biasanya kalau yang belum lunas atau belum uang, suka dibikinkan PPJB kuasa jual. Baik kuasa jual. PPJB itu kan perjanjian pengikatan jual beli antara Pak Heri dengan si calon pembeli. Itu belum peralihan, itu masih di notaris itu. Masih perjanjian di notaris. Yang harus hati-hati nanti suka muncul adanya akta kuasa jual
baik bertindak diri sendiri ataupun terhadap diri sendiri ataupun pada orang lain. Misalkan hati-hati ya, kuasa jual. Ya, itu kadang-kadang ya kalau orang yang punya itikat jahat ya. Kalau bahasa hukum itu mensrea gitu kan, itikat jahat. Itu suka dibuatkan kuasa jual bertindak diri sendiri. Gitu kan. Dan dilihat jangan sampai itu menguntungkan pihak si pembeli gitu. Banyak kejadian ketika baru bayar separuh sudah dibikin AJB, akta jual beli, karena dasarnya apa? Akta kuasa jual bertindak diri sendiri. Makanya harus jelas di di PPJB itu harus jelas terkait dengan termin-termin pembayaran sampai dengan pelunasan. Itu yang banyak kejadian seperti itu. Itu ketika ngurusin itu pihak penjual dan pembeli atau maksudnya harus ada atau boleh salah satu yang ada atau harus dua-duanya yang di depan notaris? Normatifnya sesuai dengan regulasi yang ada bahwa ketika melakukan jual beli itu penjual dan pembeli itu harus ada di hadapan notaris sesuai dengan undang-undang kenotariatan. Tidak bisa pakai kepercayaan, tidak. Misalnya itu kan advokat itu katanya kepercayaannya. Ya, gini, itu normatifnya seperti itu yang tadi saya sampaikan. Bisa nggak dikuasakan? Nah, dikuasakan misalkan Kang Heri melakukan kuasa ke Pak Herman untuk melakukan penjualan kepada orang. Boleh. Harus ada ininya juga. Tapi ada surat kuasa namanya surat kuasa substitusi. Ya, Pak Herman bisa melakukan penjualan. Gitu kepada orang. Nah, ini ada kan gitu. Jadi ada dasar Pak Herman ketika melakukan penjualan kepada orang lain. Kalau kan begini, kalau misalkan si pembeli ini kan sifatnya ya dia kan pasif, dia kan membeli. Yang penting ada uang. Ya benar nggak? Kalau yang penting ada uang dibayar beres kan gitu. Ya, tapi yang perlu hati-hati itu kita yang punya barang tuh jangan sampai beralih tanpa diragukan atau tidak menguntungkan kita. Ya itu buat pihak penjual ya. Kalau saya sebagai pembeli, saya kudu hati-hatinya sih nih. Kalau Kang Jujun mau jual nih saya. Ya. Gini, kalau kita sebagai pembeli itu kan sebetulnya selain kita mendapat perlindungan sebagai konsumen ya. Nah, itu harus memang check and recheck terkait dengan dokumen. Ya. Yang terpenting kalau misalkan dia memperlihatkan masih kikitir itu letter C. Kemudian masih girik itu IPEDA. Tapi di Undang-Undang PA 1960 itu girik itu tidak bisa dijadikan dasar untuk asal usul kepemilikan tanah. Kan dulu ya girik mungkul misalkan gitu kan. Nah, sekarang mah ya ya harus hati-hati juga kalau misalkan kita membeli objek tanah itu, ini tanah itu udah bersertifikat belum? Kalau misalkan belum, cek dulu ke desa. Ini atas nama siapa? Kohirna di dalam letter C itu. Kan letter C itu bukan bukti kepemilikan, tapi letter C itu adalah bukti awal daripada kepemilikan tanah, gitu kan? Itu ada datanya di ada desa. Bukunya di desa terregistrasi ini atas nama misalkan Kohir, C atas nama Udin misalkan gitu. Nah, di dalam kolom letter C itu muncul ada persil 96 misalkan gitu. Persil itu adalah blok gitu ya. Blok ini luas berapa kan itu. Nah, kita harus cek dulu barangkali ini sudah ada pemindah tanganan kepada orang lain tanah yang kita mau beli itu. Nah, selain dicek di desa juga kita harus boleh juga ditanyain ke BPN. Takutnya ini sudah sudah peralihan dulunya, kemudian sudah sertifikat. Nah,
itu kan bisa terlihat nanti Iya, iya, iya. di BPN itu di bagian kearsipan itu kan bisa dicek. Sekarang kan online juga di namanya Sentuh Tanahku, itu ada aplikasi itu. Sentuh Tanahku itu ada di BPN, buka aplikasi seperti itu. Gunanya untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan gitu kan ya. Iya, iya. Jadi kita penjual dan pembeli pun harus benar-benar hati-hati. Dokumen ya. Ya. intina. Jangan sampai ternyata tanah atau bangunan yang kita beli itu bermasalah. Ternyata sengketa kan itu. Kadang ada sampai 2 sertifikat segala gitu. Double. Bisa gitu. Nah, bisa terjadi karena memang namanya juga orang ya. Ada memang juga oknum gitu kan. Apalagi sekarang adanya PTSL. PTSL itu cukup sederhana, hanya keterangan RT, RW, KTP kan gitu. Itu bisa diajukan kan gitu. Yang jelas dia merasa menguasai. Ke PTSL teh naon? PTSL itu ini program pemerintah untuk penyertifikatan. Jokowi Ya, itu harus hati-hati. Banyak kejadian kemarin juga di kota kita di Bandung lah gitu kan. Tanah itu sudah bersertifikat. Sudah lama. Malahan kalau melihat daripada aturan daripada undang-undang pokok agraria ini udah 5 tahun bahwa sertifikat itu udah sah gitu kan ya. Tapi ternyata muncul di dalam objek tanah itu muncul adanya sertifikat yang dibuat PTSL. Dia menggunakan apa? Menggunakan nama pewaris daripada orang itu. Masih nama kakeknya, jadi dipakai itu. Karena Kang Heri gini ya, coba dilihat di desa, kadang-kadang letter C itu di dalam kolomnya keterangan peralihan itu jarang dicatat. Karena apa? Desa pun dia kan hanya menerima. Yang perlu kan tetap orang yang sudah beralih datang ke desa, wah punten lebatkeun we itu udah tanaman sudah beralih ke saya. Nah ini buktinya. Seharusnya masyarakat itu seperti itu dicatat di desa. Tapi kebanyakan yang sekarang menjadi rame itu masalah tanah, letter C itu di kolom keterangan peralihan itu kosong karena nggak dilaporkan. Itu kan bisa aja sekarang ahli waris daripada letter C itu. Misalkan kakek saya itu dulu tidak pernah menjual kepada siapapun. Loh, sedangkan dia umurnya pada saat kakeknya itu masih ada, dia baru 2 tahun. Ini dia sekarang udah 17 tahun, 18 tahun. Menggugat. Banyak yang gugat itu. Makanya memang harus hati-hati, yang terpenting kita jangan keluar daripada regulasi atau aturan yang sudah ditentukan gitu. Oke. Ini nih mau maghrib guys. Pak Herman, Kang Herman ada tambahan pertanyaan ini mumpung ada ahlinya. Udah. Ini mah hanya pengalaman aja ya. Atau udah mah saya hiji deui ya. Iya benar ya. Saya di kontrakan belakang memang hanya tak aktif aya yang di kan. Anu di Kampung Jawa lah. Oh, Kampung Jawa. Itu mah dokumennya belum ketemu nih si Bapak teh. Nah, cuman tagihan tagihan pajak. Ya. Nah, saya teh di desa teh, orang teh hafal teh. Ya bisa teh dijadikan bukti, teh bisa cenah hanya. Enggak. Ini masuk Cinunuk. Dokumen yang dimaksud itu tagihan pajak saya tuh. Gini. Yang saya pegang tuh, yang dipegang Pak Heri berarti ini SPPT ya. SPPT. SPPT itu Kang Heri itu bukan menunjukkan bahwa kita sebagai pemilik. Itu berarti benar keterangannya bahwa SPPT ini adalah bukti bahwa kita itu adalah pemanfaat atau pengguna terhadap lahan yang kita kuasai. Ini kayak apa? Bagaimana supaya kita mengetahui siapa ini pemilik? Runtus, tanyain di desa, itu kan ada pentaricik. Iya. Pentaricik. Nanti di pentaricik itu tahu bahwa itu
tanah milik siapa kan gitu ya. Nah, desa insya Allah bakal tahu misalkan oh di daerah mana Sukasari. Sukasari itu di sampingnya berbatasan dengan rumah siapa? Rumah ini. Kang berbatasan dengan mana? Bisa ditanya nanti. Kapanginya. Ya, dia suratnya apa? Oh, suratnya AJB ataupun sertifikat. Nanti di situ muncul Kan ada. jawaban saya nggak tahu deh. Oh, suratnya Enggak. nggak tahu. Iya, kita kan nggak tahu nih. Kita blank nggak tahu ya. Tapi tanah itu misalkan berada di berbatasan Mang Osid misalkan gitu. Ini Mang Ade misalkan. Mang Osid punya surat-surat apa? Misalkan dia bisa surat AJB ataupun sertifikat ini juga sama. Kita kan bisa nanya. Eta kok persilnya sabaraha kan gitu. Oh, persil 96 misalkan. Ah, ini berapa? 96 atau ini 96, ini 98 berarti kita 97. Nanti dicocokkan di desa. Ada peta rincik. Mary kalau di desa itu peta persil, peta rincik itu. Peta rincik namanya itu. Berarti ka desa deui nya. Coba itu persilnya persil berapa? Ayah tidak mungkin tanah apalagi ini tanah di pemukiman penduduk tidak punya ibu bapaknya. Pasti ada gitu kan ya. Cuman kita harus juga mencari. Jadi ka desa deui intina di desa. Tetap harus di desa karena asal usul pemilikan tanah itu di desa. Sebetulnya untuk Lamun sadina di desa ge eueuh kumaha salah. sebagai petunjuk itu kan kita ada SPPT ya. Ada pajak. Itu kan bisa dilihat. Iya. Ininya luas tanah berapa, kemudian kalau nggak salah ada persil juga ya? Iya, persil. Ada dicoba lihat di situ lah. Gitu. Insya Allah kalau misalkan ini udah bersurat di keliling kita tidak mungkin jauh daripada persil yang itu gitu kan ya. Iya. Disebutnya teh sahamparan lah. Iya, masa pasti ibaratnya dengan bawa pandang. Iya. Masa bawa pandang ya. Nah, Iya, itu bisa ketemu. Oke guys, ini obrolan menarik. Cuman mau adzan maghribnya kawannya. Itu istrinya juga udah nelponin, jangan terlalu malam. Ya. Tadi ya atur nuhun ka Pak Jun terus. Dan segala Iya, palanya. Ya mana namanya teh obrolan Santai. Ya, obrolan santai gitu. Nah, seharusnya kalau ada waktu Ya. udah ini teh kita teh ngomongin randa. Ini bagiannya kan ya. Cuman kan iya ada poek ya teh kudu make lampu. Iya khususon eta. Oh iya, palbe ya. Perkawinan silang gitu. Iya. Pak Ustadz, KUA. Memang untuk nambah wawasan ya. Wawasan. Perlu juga itu Kan model saya teh aya banyak lah buah gitu kan. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Ya. Mohon maaf nih apabila ada kekurangan. Pak Jun. Ya, Sama. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.